Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcella Covadentala Satria, NIM 123180133 akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang berjudul Aplikasi Permainan Sandi Ruang Edukasi di Museum Sandi, yang telah dilakukan pada tanggal 1 sampai 30 April 2021 dengan bimbingan dosen Bapak Mangaras Yanu Flores-Yanto. Hal-hal yang akan dibahas pada video presentasi kali ini antara lain deskripsi perusahaan, job description mahasiswa, dokumentasi kegiatan, permasalahan selama KP dan solusi, produk KP, daftar relasi, daftar kemampuan dan keterampilan. Yang pertama adalah deskripsi perusahaan. Museum Sandi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Proteksi Ekonomi Digital, Deputi Bidang Proteksi. Museum Sandi juga merupakan bentuk pelestarian nilai-nilai sejarah perjuangan insan persandian sebagai bagian integral perjuangan kemerdekaan Indonesia oleh BSSN sebagai media penanaman nilai patriotisme dan nilai kejuangan kepada generasi muda. Museum Sandi dibangun atas prakarsa bersama antara Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia, Maijen TNI Nahrawi Ramli, dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2006. Museum Sandi berlokasi di Jalan Faridan M. Noto nomor 21 Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bagian kanan terdapat maps atau peta wilayah dari Museum Sandi. Bisa dilihat bahwa Museum Sandi berlokasi cukup strategis, tepat hampir di pusat kota Yogyakarta. Selanjutnya ada visi dan misi Museum Sandi. Visi Museum Sandi yaitu menjadi penyelenggara permuseuman yang terpercaya di bidang persandian dan menjadi media edukasi budaya keamanan informasi. Selanjutnya, misi Museum Sandi antara lain 1. Menjadi media informasi tentang sejarah persandian dan perannya dalam era kemerdekaan. 2. Menyajikan dan memelihara koleksi untuk menambah pengetahuan dan wawasan pengunjung. 3. Menjadi media yang menumbuhkan nilai juang bagi generasi muda. 4. Menyediakan layanan edukasi budaya keamanan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran keamanan informasi yang berkembang menjadi budaya keamanan informasi siber. Dan yang keenam adalah membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara. Selanjutnya adalah struktur organisasi Museum Sandi. Di Museum Sandi terdapat 3 jabatan, antara lain yang pertama, Kepala Museum Sandi yang merupakan jabatan struktural eselon 4A atau jabatan pengawas. Yang kedua, petugas tata usaha yang bertugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, penyusunan rencana dan program, keuangan, hubungan masyarakat, kerjasama, perlengkapan, kearsipan, dan kerumah tanggaan, serta evaluasi dan pelaporan. Dan yang ketiga, ada kelompok jabatan fungsional yang bertugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Lalu ada job description mahasiswa selama kerja praktik. Yang pertama, mahasiswa mengerjakan proyek kelompok berdasarkan hasil observasi masalah dan kebutuhan di Museum Sandi Yogyakarta. Pada case kali ini yaitu pembangunan aplikasi permainan sandi untuk ruang edukasi di Museum Sandi. Selain tugas utama yaitu mengerjakan proyek kelompok, mahasiswa juga mempunyai job description yaitu menjaga lobi Museum Sandi Yogyakarta sesuai jadwal yang sudah diatur untuk melayani pengunjung Museum Sandi Yogyakarta, didampingi oleh pegawai Museum Sandi Yogyakarta yang bertugas. Selain menjaga lobi, mahasiswa juga bertugas untuk memandu pengunjung pada saat hari atau jadwal menjaga lobi. Selanjutnya ada dokumentasi kegiatan. Berikut adalah foto-foto pada saat melakukan observasi di Museum Sandi.
Pada saat observasi, mahasiswa melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan Museum Sandi. Lalu berikutnya ini adalah dokumentasi pada saat mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing lapangan. Lalu yang di sebelah kanan, mahasiswa belajar memandu pengunjung museum dengan pegawai Museum Sandi. Pada saat belajar memandu ini, mahasiswa diajarkan bagaimana cara memandu dan bercerita mengenai sejarah persandian di Indonesia maupun dunia. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan bagaimana tata krama pada saat memandu pengunjung. Lalu selanjutnya adalah kunjungan ke rumah Sandi di Kulon Progo. Bisa dilihat, ini adalah foto-foto bersama dengan mahasiswa magang yang lainnya dari Universitas ada dari Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya, dan juga Universitas 11 Maret. Lalu ini juga ada foto bersama dengan Kepala Museum Sandi. Lalu di sini ada dokumentasi pada saat memandu pengunjung Museum Sandi. Lalu ini adalah dokumentasi pada saat hari terakhir di Museum Sandi. Di foto yang tengah sama yang kanan ini merupakan aplikasi yang sudah dipasang atau diinstal di komputer ruang edukasi di Museum Sandi. Sehingga pengunjung sudah bisa menggunakan atau memainkan permainan yang telah dibangun. Lalu selanjutnya adalah masalah di tempat kerja praktik. Yang pertama adalah masalah mengenai proyek yang akan dilakukan pada saat kerja praktik. Jadi beberapa hari awal kerja praktik itu merasa bingung akan melakukan proyek apa dalam waktu kerja praktik yang singkat, yaitu selama 1 bulan. Sehingga butuh waktu dan pikiran yang lebih dalam mengobservasi masalah yang ada di lingkungan kerja Museum Sandi. Selain itu, masalah yang kedua mengenai kriptografi atau algoritma kriptografi yang digunakan pada permainan. Karena bisa dikatakan bahwa sasaran dari permainan atau aplikasi yang dibangun itu adalah pengunjung Museum Sandi. Dan dapat kita ketahui bahwa tidak semua pengunjung Museum Sandi itu adalah orang-orang yang familiar dengan kriptografi. Sehingga dalam aplikasi yang dibangun itu harus menggunakan kriptografi yang sederhana. Selanjutnya ada produk kerja praktik. Produk kerja praktik itu berupa aplikasi yang berbasis web. Jadi bisa dilihat ini adalah tampilan home atau tampilan awal dari permainan persandian yang dibuat. Setelah itu, pengunjung atau user bisa mengklik mulai pada home, lalu pengunjung akan bisa untuk memulai menjawab pertanyaan yang ada. Pada permainan ini terdapat 11 level, dimulai dari level 0 sampai dengan level 10, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Pada level 0 ini, soalnya seperti berikut. Lalu ada level 1, ini menggunakan Caesar Cipher, dengan ada petunjuk kuncinya, yaitu A sama dengan B. Dan ada seperti soalnya. Lalu level 2 seperti ini menggunakan Leon Alberti Cipher dengan adanya studi kasus dan juga ada gambar yang bisa menjadi petunjuk bagi pengunjung dalam menyelesaikan pertanyaan. Lalu selanjutnya pada level 3 ini menggunakan Caesar Cipher. Di soalnya itu merupakan sebuah cerita lanjutan dari level sebelumnya, dan di soal ini sudah diberitahu kunci dari Cipher yang digunakan. Lalu selanjutnya pada level 4 ini menggunakan Pick Pen Cipher
Jadi yang di bagian sebelah kanan ini merupakan petunjuk atau bantuan bagi pengunjung dalam menyelesaikan sandi yang berada di sebelah kiri. Selanjutnya pada level 5 ini merupakan sandi Morse. Sandi Morse ini merupakan sandi yang cukup familiar bagi masyarakat Indonesia. Jadi di sebelah kanan ini terdapat tabel dari sandi Morse yang bisa menjadi bantuan bagi pengunjung dalam menyelesaikan atau dalam menerjemahkan sandi yang berada di sebelah kiri. Lalu selanjutnya level 6 ini merupakan pesan tersembunyi. Jadi disediakan sebuah puisi karya Sapardi Djoko Damono, di mana pada tiap baitnya itu terdapat kata yang dicetak tebal, sehingga kalau misalnya kata-kata yang dicetak tebal itu disusun akan membentuk sebuah kalimat yang berupa jawaban dari level 6. Lalu selanjutnya di level 7 ini ada transposisi dengan ada hint berupa pelangi, jadi pengunjung bisa menyusun kata-katanya itu berdasarkan warna. Lalu selanjutnya ada di level 8 itu ada pesan tersembunyi juga, di mana dalam pesan ini itu ada beberapa kata yang sengaja diketik salah sehingga itu bisa menjadi jawaban dari level ini. Lalu selanjutnya di level 9 itu pesan tersembunyi dengan hint format tanggal dengan yang bercetak tebal itu. Lalu di level terakhir itu ada transposisi, di mana transposisi ini apabila disusun dari belakang itu akan menjadi kata-kata atau kalimat yang masuk akal. Ini merupakan level yang tersulit. Lalu selanjutnya itu ada, ini merupakan pesan error apabila jawaban yang diinput oleh pengunjung itu salah, sehingga ada tulisan untuk coba lagi. Dan selanjutnya apabila pengunjung bisa menyelesaikan semua soal, maka akan muncul pesannya itu selamat, kamu telah memecahkan semua kode. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai produk KP. Lalu selanjutnya ada relasi yang didapat selama kerja praktik di Museum Sandi. Yang pertama itu ada Mbak Diah Ayurni Ramadhani. Beliau adalah edukator Museum Sandi dan sekaligus menjadi dosen, sekaligus menjadi pembimbing lapangan di Museum Sandi. Lalu yang kedua itu ada Hanifah Nur Budikarti, yaitu mahasiswa Universitas Pajajaran yang juga magang di Museum Sandi. Lalu yang ketiga ada Ulfan Nuri Handayani yang merupakan mahasiswa Universitas 11 Maret. Selanjutnya adalah pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama itu ada soft skill, yaitu analisis permasalahan di lingkungan kerja. Yang kedua, bekerja sama dalam tim. Ketiga, adaptasi dan sosialisasi di lingkungan kerja. Yang keempat, berpikir kritis dan logis dalam menghadapi masalah. Yang kelima, bicara di depan umum. Yang keenam, berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada hard skill. Yang pertama, perancangan aplikasi berbasis web, pembuatan dan pengembangan aplikasi berbasis web, pengetahuan mengenai algoritma kriptografi, dan terakhir pengetahuan mengenai sejarah persandian di Indonesia maupun dunia. Sekian presentasi hasil kerja praktik saya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.